Bab 555. Kabar Rizka Nanming. Malam yang sunyi, fajar tiba dalam sekejap mata. Subuh keesokan harinya, orang-orang dari keluarga bangsawan Sekte Langit datang satu demi satu, dan disambut oleh Sekte Yan Huang dengan hormat tertinggi ke gunung spiritual yang telah disiapkan untuk mereka. Para senior, silahkan masuk. Harley Ye berdiri di depan dan terus memberi hormat, meskipun dia adalah Master Suci Sekte Yan Huang, namun orang-orang ini semuanya akan menjadi bawahannya di masa depan, tapi Harley Ye selalu bersikap sangat sopan. Kita adalah satu keluarga, kita adalah satu keluarga. Tetua dari keluarga bangsawan Sekte Langit juga sangat antusias. Mereka merasa Harley Ye sangat enak dipandang. Terakhir kali Istana Haus Darah menyerang keluarga bangsawan Sekte Langit secara agresif, jika bukan karena bantuan Harley Ye membantu menyembuhkan cedera teknik leluhur Sekte Langit pada saat kritis itu, dikhawatirkan kondisi keluarga bangsawan Sekte Langit pasti sudah memburuk. Bagaimanapun juga, Harley Ye adalah dermawan besar dari keluarga bangsawan Sekte Langit. Master Yan Huang, kondisimu terlihat sangat baik. Dua sosok mendekat, dan setelah diamati lebih dekat, mereka adalah Olive dan Stephanie. Olive masih terlihat acuh, dan terkadang diam-diam melirik Harley Ye, tetapi Stephanie, yang masih sedikit suka iseng, tersenyum pada Harley Ye. Kedua kakak seperguruan, silahkan masuk, kita ada satu keluarga. Silahkan masuk untuk melihat-lihat. Tentu saja. Stephanie tersenyum lagi, menyeret Olive yang masih diam-diam melirik Harley Ye, kemudian berjalan masuk ke dalam Sekte Yan Huang. Berikutnya adalah Hans Ling dan Mozart. Mozart masih baik-baik saja, sedangkan untuk Hans Ling, raut wajahnya masih sedikit aneh. Mungkin dia masih merasa kesal dengan kenyataan bahwa Harley Ye mengurung bibinya. Apa yang kamu lihat? Aku tidak berhutang uang padamu. Harley Ye menendang Hans Ling untuk masuk. Setelah Hans Ling dan Mozart, terdapat tokoh-tokoh tingkat tinggi dalam keluarga Chu, dan yang paling depan adalah Carlos Chu, kepala keluarga bangsawan Sekte Langit. Sama seperti Hans Ling, Carlos Chu dan yang lainnya, raut wajah mereka sangat aneh. Sorot mata mereka saat memandang Harley Ye juga sangat aneh. Pemuda di depannya hampir menjadi menantu dari keluarga bangsawan Sekte Langit. Jika hal seperti itu terjadi, maka orang-orang tua ini akan memiliki tingkat generasi yang sama dengan Harley Ye. Hanya dengan memikirkannya saja sudah merasa bahwa hal ini sangat memalukan. Mungkin karena melihat bahwa ekspresi Carlos Chu dan yang lainnya tampak aneh, dan Harley Ye terbatuk kering. Para senior, silahkan masuk. Semua orang tertawa kering dan berjalan masuk. Setelah itu, orang-orang dari keluarga bangsawan Sekte Langit juga memasuki gunung spiritual Sekte Yan Huang satu demi satu. Pemandangannya masih terlihat damai. Saat Harley Ye menyambut para tamu di luar, cahaya putih terbang dari jauh, menyapu kehampaan, dan terbang dari atas kepala Harley Ye ke gunung spiritual Sekte Yan Huang, yang membuat Harley Ye dan yang lainnya tampak sedikit canggung. Cahaya putih itu, tentu saja, adalah Lucy Chu. Dia benar-benar tidak biasa, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar sama sekali. Hei, istrimu benar-benar sangat hebat. Samuel Gu yang berada di samping mengedipkan matanya pada Harley Ye. Omong kosong, dia bukan istriku. Berikan padaku jika kamu tidak menginginkannya, kata Master Wuya sambil mendekati mereka. Pergi kamu. Charlie Chu sudah tiba, Jalvin Zong mengingatkan. Mata semua orang tertuju ke depan. Leluhur Sekte Langit yang berpakaian dengan polos sudah naik ke udara. Dia terlihat seperti orang tua biasa, tetapi auranya yang tidak jelas membuat banyak orang tertekan karenanya. Senior, akhirnya Anda datang juga. Harley Ye bergegas maju. Kita adalah satu keluarga, untuk apa bersikap begitu sungkan? Leluhur Sekte Langit tersenyum lembut, tetapi seiringan dengan senyum itu,
terdapat darah yang mengalir dari sudut mulutnya, yang membuat alis orang-orang yang hadir tanpa sadar berkerut. Apakah senior terluka? Ekspresi Harley Ye membeku. Tidak hanya Harley Ye, Jelvin Zong dan yang lain juga memandang leluhur Sekte Langit. Di dinasti Dacu ini, hanya sedikit orang yang bisa menyakitinya, maka orang itu pasti memiliki kekuatan yang besar di dinasti Dacu. Mungkinkah teman seiman bertemu dengan musuh? Jelvin Zong bertanya. Dia tidak termasuk sebagai musuh. Leluhur Sekte Langit menjawab dengan nada samar, sedikit mengernyit. Aku tidak tahu kenapa Rizka Nanming bisa berubah menjadi seperti itu. Aku terluka karenanya. Rizka Nanming. Semua orang tercengang. Penguasa kota kuno Tianlong. Benar dia, tidak diragukan lagi. Ternyata dia, mata Harley Ye hampir menyipit menjadi garis. Setelah sekian lama, dia sudah tidak mendengar kabar tentang Rizka Nanming, dan tidak pernah menyangka dia dapat mendengar kabar Rizka Nanming dari mulut leluhur Sekte Langit, apalagi dialah yang menyakiti leluhur Sekte Langit. Saat memikirkan hal ini, Harley Ye dengan ragu-ragu menatap leluhur Sekte Langit. Apa maksud dari kondisi yang dikatakan senior tadi? Mendengar kebingungan Harley Ye, leluhur Sekte Langit pertama-tama mengelus jenggotnya, merenung sejenak, lalu berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat aneh, seperti mayat berjalan, tetapi kekuatannya sangat kuat dan lebih tirani dari sebelumnya. Bahkan aku dan Lucy gagal menghentikannya. Bukan hanya aku, tetapi juga Lucy menerima serangan dengan keras. Mereka berdua bahkan bukan lawannya ketika sudah bergabung. Semua orang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Harley Ye adalah orang yang paling terkejut. Dia sangat menyadari kekuatan leluhur Sekte Langit dan Lucy Chu. Jika keduanya bergabung, mereka dapat sepenuhnya menekan Alones. Sebelumnya, dia pernah mendengar dari Rizka Nanming bahwa kekuatannya tidak sebaik Alones, yang berarti bahwa kekuatan Rizka Nanming, yang kondisinya telah berubah, melampaui Alones. Perubahan macam apa yang dia temui akhir-akhir ini? Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Teman seiman, masuklah terlebih dahulu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Sementara Harley Ye merenung, Jelvin Zong sudah menyambut leluhur Sekte Langit dan yang lainnya untuk memasuki gunung spiritual. Setelah mereka masuk, Harley Ye menatap Cantika, kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Rizka Nanming. Melihat ekspresimu barusan, kamu pasti pernah bertemu dengan Rizka Nanming sebelumnya, kan? Cantika menatap Harley Ye, matanya yang indah bersinar, dan kata-katanya juga memiliki makna yang dalam. Tentu saja pernah. Harley Ye tidak menyembunyikan hal ini. Kami pernah memasuki gunung ratusan ribu bersama-sama, dan berpisah untuk beberapa waktu. Saat itulah aku bertemu dengan senior Liu Zong, yang memberikanku cincin suancang. Tetapi ketika aku keluar dan bertemu dengan Rizka Nanming lagi, dia sudah berubah menjadi luar biasa aneh. Setelah dia keluar, dia jatuh ke dalam keadaan merajalela. Meskipun aku benar-benar ingin menghentikannya, tetapi kekuatanku tidak cukup, dan aku kehilangannya. Tidak disangka masih ada hal seperti ini. Cantika sedikit mengernyit. Tidak heran, ada seorang master misterius yang membuat masalah di kota kuno Tianlong pada beberapa hari sebelumnya. Alones saja sampai terluka, tetapi tidak terlihat Rizka Nanming muncul. Dia adalah putri Raja Xuan. Harley Ye mengungkapkan rahasianya. Mendengar hal itu, Cantika tidak bisa tidak merasa terkejut. Sepertinya dia tidak tahu rahasia ini. Bagaimana ini mungkin? Setelah terkejut, Cantika buru-buru berkata, Raja Xuan telah mati setidaknya selama 5.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Rizka Nanming bisa hidup selama itu? Ini terlalu luar biasa. Tapi itulah kenyataannya. Harley Ye berkata dengan santai. Dia disegel oleh Raja Xuan pada saat itu, dan segel itu tidak dilepaskan sampai era ini.
ketika dia mengundangku untuk memasuki gunung ratusan ribu pada hari itu, tujuannya adalah untuk membiarkanku membantunya menemukan keberadaan Raja Xuan. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah dia keluar, perubahan besar seperti itu akan terjadi padanya. Dan Harley Ye melanjutkan, pada 5.000 tahun yang lalu, dia berada di puncak alam Maharaja Semu. Karena perubahan pada dinasti Dacu, sebuah kekuatan misterius menguasai dunia, menyebabkan kultivasinya jatuh ke alam langit semu. Itulah sebabnya dia begitu kuat. Leluhur Sekte Langit dan Lucy Chu bahkan tidak dapat menekannya. Tingkat kultivasinya mungkin telah mendekati alam Kong Ming. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Cantika, yang selalu bersikap tenang, tidak bisa menahan dirinya untuk merasa terkejut. Pergi periksa hal ini, Harley Ye berkata. Pertempuran dengan Sekte Tianhuang sudah dekat. Aku tidak ingin dia tiba-tiba muncul membuat masalah. Dimengerti. Bersambung. Bab 556. Lamar aku. Bergabungnya keluarga bangsawan Sekte Langit membuat Sekte Yanhuang semakin semarak. Untuk tujuan ini, Sekte Yanhuang juga mengadakan perjamuan besar. Saat suasana hening dan sosok-sosok perlahan menghilang, Harley Ye masuk ke gunung spiritual keluarga bangsawan Sekte Langit. Gunung spiritual yang disiapkan oleh Sekte Yanhuang untuk keluarga bangsawan Sekte Langit memang sangat perhatian. Terdapat formasi-formasi yang mengumpulkan energi spiritual di mana-mana, membuat gunung spiritual ini sangat kaya. Di sepanjang perjalanan, Harley Ye melihat semakin banyak murid-murid dari keluarga bangsawan Sekte Langit yang masih rajin berlatih meskipun sudah larut malam. Mereka dengan sangat sadar bangkit dan memberi salam pada Harley Ye begitu melihatnya datang. Tidak tahu apakah leluhur Sekte Langit ingin meminjamkanku setengah pil Jiu Xuan Hun atau tidak. Sambil bergumam sepanjang jalan, Harley Ye mendaki gunung. Dia melihat Lucy Chu sedang duduk bersila di atas batu giok. Dari kejauhan, dia tampak seperti wanita dalam dongeng. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ilahi, dan bunga ilahi menyelimuti tubuhnya yang halus, suci dan tanpa cacat, seperti dewi yang turun ke dunia fana. Yang paling mengejutkan Harley Ye adalah bahwa teknik silatnya begitu misterius sampai bisa menyerap cahaya bulan. Dan terdapat beberapa penglihatan misterius yang terjalin di sekitar tubuhnya. Semacam kekuatan yang terbengkalai di tubuhnya, yang membuat Harley Ye merasa cukup takut. Ini adalah garis keturunan kuat lainnya. Harley Ye bergumam, dan berbalik dengan perlahan tanpa melangkah maju untuk mengganggunya. Namun, sebelum dia bisa mengangkat langkahnya, sebuah cahaya putih melesat dari belakang dan berdiri di depannya. Berubah menjadi Lucy Chu. Hehehe. Harley Ye segera tertawa kering, dan mundur selangkah tanpa sadar. Senior, selamat malam. Tidak perlu memberi salam padaku. Lucy Chu melangkah maju dan menamparkan Harley Ye, lalu melemparkannya langsung dan menekan Harley Ye ke tanah. Setelah itu, dia tidak lupa untuk menempelkan jimat spiritual di tubuh Harley Ye, memenjarakan Harley Ye di sana, dan berkata dengan dingin, "Kembalikan tas penyimpananku." Tentu saja. Aku datang ke sini untuk mengembalikan barang-barang itu. Harley Ye langsung menciut di tempat, mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Lucy Chu. Lucy Chu memasukkannya ke dalam lengan pakainya, menekan Harley Ye lagi, dan memarahi dengan dingin. "Anak muda, aku tidak pernah kehilangan rasa malu sebesar ini sejak aku lahir. Ini semua adalah salah paham." Harley Ye buru-buru mengeluh,
Bagaimana aku tahu bahwa kamu adalah Lucy Chu pada hari itu? Bukan itu yang aku bicarakan. Lucy Chu melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Pipinya merona. Dadanya naik turun dengan hebat. Dan percikan api muncul di dalam matanya yang indah. Apakah aku tidak pantas untukmu? Tidak disangka kamu masih berani menolak terlebih dahulu. Apakah kamu meremehkanku? Selain itu, akulah yang seharusnya menolak terlebih dahulu. Sialan, kenapa hal ini menjadi salahku? Kata Harley Ye dengan marah. Tentu saja hal ini merupakan salahmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Setengah dari kepala Harley Ye ditekan ke dalam tanah. Dia ingin bangun. Tetapi kekuatan Lucy Chu tidak biasa. Dan terus menekannya. Kamu memohonlah padaku. Biarkan aku menikahimu. Kemudian aku akan menolakmu lagi. Setidaknya aku harus menyelamatkan wajahku. Apakah kamu sudah gila? Harley Ye memarahi lagi. Kamu tidak berlatih di tengah malam. Dan malah berpegang teguh pada hal ini. Apakah kamu memiliki banyak waktu luang? Aku senang melakukan ini. Lucy Chu duduk tepat di atas Harley Ye. Tersenyum sangat bangga. Lagi pula, jika ingin menolak, seharusnya akulah yang menolakmu. Aku akan merasa malu jika sampai hal ini tersebar. Aku, Harley Ye hampir muntah darah. Dia adalah seorang alam langit semu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sebodoh ini? Cepat, lamarlah aku. Lucy Chu menepuk Harley Ye. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Lucy Chu langsung menyingsingkan lengan pakaiannya. Ah, segera. Jeritan kesakitan bergema di seluruh sekte Yan Huang. Membuat orang yang baru saja ingin berbaring di atas tempat tidur langsung dikejutkan hingga terduduk. Sialan, bisakah membiarkanku tidur sejenak? Samuel Gu memarahi dan terbang keluar dari gunung. Bajingan, aku baru saja bermimpi indah. Di sisi lain, Master Wuya juga berwajah masam. Membawa tongkat besi dan terbang lurus ke arah itu. Mungkin karena pergerakan Lucy Chu dan Harley Ye terlalu besar sehingga banyak orang berlari keluar. Segera, puncak gunung itu penuh dengan orang. Terlalu banyak orang menahan tawa mereka dengan keras ketika melihat Harley Ye, yang hidungnya memar dan bengkak. Melihat begitu banyak orang datang, Lucy Chu dengan ringan menepuk-nepuk debu di bahu Yu yang sebenarnya tidak ada. Dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Hei, sekarang waktunya sangat tepat. Memohonlah padaku untuk menikah denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang di atas gunung berubah menjadi sangat menarik. Menarik. Tidak tidur di tengah malam karena hal ini. Apakah kalian berdua memiliki banyak waktu luang? Di tengah keramaian, leluhur Sekte Langit juga merasa sangat canggung. Dia tahu putrinya adalah seseorang yang berharap dunia kacau demi tujuannya tercapai. Tidak disangka dia masih bisa melakukan hal seperti ini di Sekte Yan Huang setelah disegel dalam ratusan tahun. Saat ini, leluhur Sekte Langit hendak turun tangan untuk menghentikan lelucon ini. Untuk apa kamu bertindak dengan terburu-buru? Samuel Gu dan Master Wuya yang berada di kiri dan kanan langsung menghentikan leluhur Sekte Langit. Dua orang ini adalah orang yang sangat tidak takut pada kekacauan dunia. Jarang-jarang mereka dapat menyaksikan pertunjukan besar. Jangan sampai hal ini diganggu oleh leluhur Sekte Langit. Mata tua mereka bersinar dengan cahaya terang. Sebaiknya segera hentikan mereka. Di samping, Jalvin Zong terbatuk kering. Kakak seperguruan, tidak perlu khawatir. Di samping, Cantika tersenyum santai. Jarang-jarang ada yang bisa mengatasinya.
Ini adalah hal yang baik. Saat melihat Harley Ye lagi, wajah besar itu sudah sehitam arang. Awalnya, dia ingin memohon untuk diberikan pil Zhou Xuanhun. Tetapi malah bertemu dengan seorang gadis gila bernama Lucy Chu. Dia dipukuli di depan umum sampai hidungnya membiru dan wajahnya memar. Jika bukan karena dirinya ditekan oleh jimat spiritual Lucy Chu, dia pasti sudah menerbangkan Lucy Chu. Memohonlah padaku. Dengan ini masalah kita sudah selesai. Melihat wajah Harley Ye yang menghitam, Lucy Chu tersenyum bangga. Harley Ye mengatupkan giginya. Dia bisa melihat bahwa Lucy Chu, wanita jalang ini, berusaha untuk mendapatkan kembali wajah di bawah perhatian semua orang. Bahkan jika dia memukulinya beberapa kali lagi. Bahkan dia juga tidak ragu-ragu jika harus memukulnya beberapa kali lagi. Harley Ye mengerti bahwa jika dia masih berdiri teguh dengan temperamen Lucy Chu, masalah ini tidak akan berakhir jika dirinya tidak dipukul sampai lumpuh. Seorang pria harus mengalah. Dalam benak Harley Ye, suara sungguh-sungguh naga kuno mistik terdengar. Dia yang jauh berada di dunia bawah tanah sekte Zheng Yang, saat ini sedang menonton adegan ini melalui 9 tubuh bayangan Harley Ye. Entah kenapa dia merasa senang saat melihat Harley Ye dipukul. Bukankah hanya karena masalah wajah? Untuk apa memiliki wajah? Setelah mendengarkan ucapan naga kuno mistik, Harley Ye benar-benar mengalah. Apalagi dia memikirkan masalah ini dengan pemikiran terbuka. Masalah ini harus diselesaikan dengan menunjukkan keberanian yang tak tahu malu. Tidak masalah jika pria mengalah sebanyak 1 atau 2 kali. Saat sudah memiliki pemikiran yang terbuka, Harley Ye berlutut di depan Lucy Chu dan berkata, "Kak, tolong menikah denganku." "Baik, aku bersedia menikah denganmu." Brengsek. Mendengar kata-kata Lucy Chu, Harley Ye langsung melompat di tempat. "Sialan, kamu tidak berkata seperti ini tadi. Bagaimana dengan penolakan yang sudah direncanakan? Bagaimana dengan penolakan? Dasar kamu wanita jalang yang berbicara tidak sesuai dengan skrip. Aku akan menunggumu untuk menikahiku." Lucy Chu mengedipkan matanya pada Harley Ye, kemudian berbalik dan menghilang. Sialan. Raungan panjang Harley Ye menggetarkan langit. Bersambung.